Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Indri di Malang, Jawa Timur. Mbak Indri itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007. Jadi di tahun 2007 tersebut Mbak Indri ini baru bekerja. Dia memasuki dunia pekerja begitu ya, bekerja di sebuah perusahaan di sana, dan ya namanya anak baru begitu kan, butuh penyesuaian dan sebagainya. Dan dia pun bukan satu-satunya orang baru di situ. Ada 2 atau 3 orang lagi yang memang baru juga, cuman memang yang terakhir masuk itu adalah Mbak Indri. Dan dari situ dia banyak belajar, dia mulai nyari-nyari temen lah, sampai akhirnya dia pun ketemu dengan seseorang, ya sebut saja namanya Mbak Ayu gitu kan. Nah si Mbak Ayu ini, orangnya cocok nih, orangnya tuh enakan. Dan waktu ngobrol-ngobrol, ternyata Mbak Ayu itu adalah kakak kelasnya sewaktu SMA. Cuman Mbak Indri sendiri nggak kenal gitu ya. Dan, kamu dulu ini alumni sini, iya tahun berapa, tahun sekian. Duh, kita berarti beda setahun. Jadi ya Mbak Ayu itu satu angkatan di atasnya. Cuman memang mereka itu nggak pernah kenal sebelumnya selama di sekolah itu. Nah dari situ pun akhirnya mereka akrab kan. Nah Mbak Indri bekerja sekitar 3 atau 4 bulan di tempat tersebut. Ini makin deket sama Mbak Ayu, sampai akhirnya pada suatu saat, Mbak, panggilnya Ayu aja awal-awal gitu ya. Yuk, aku pengen main ke tempatmu dong, katanya begitu kan. Ya udah, tinggal main gitu kan. Cuman ya aku tinggalnya di desa di situ. Enak nggak Mbak di sana? Wow, enak, adem, agak ke selatan gitu kan di Malangnya itu. Ya udah, main-main aja. Nah si Mbak Ayu sendiri di tempat tersebut itu ngekos karena capek bolak-baliknya gitu, itu lumayan cukup jauh lah. Jadi capek, akhirnya ngekoslah di daerah dekat sekitaran sana. Dan pada suatu hari, ini singkat cerita aja, si Mbak Indri pun akhirnya datang atau main ke tempatnya Mbak Ayu tadi, berbekal alamat gitu ya. Memang mereka tuh nggak berangkat ke sana bareng, enggak, cuman dikasih alamatnya, pokoknya patokannya begini dicatat sama Mbak Indri. Oke lah, nanti aku sekalian berpetualang gitu, naik motor jalan-jalan nanti ke situ ya yuk ya. Ya tak tungguin, mau kapan rencananya? Kamu pulang kapan yuk? Ya aku Sabtu sih biasanya pulang. Sabtu, nanti Minggu masih di rumah, Minggu sore paling aku baru jalan lagi. Dan kebetulan waktu itu tuh ada kayak semacam libur panjang. Jadi dari hari Jumatnya itu misalkan tanggal merah atau hari Seninnya begitu ya kan. Jadi kejepit lah. Akhirnya kan biasa karyawan-karyawan itu kan udah ini tanggung lah gitu. Akhirnya udah libur panjang itu, si Mbak Indri pun ngomong sama Mbak Ayu, yuk aku nanti mau main ke tempatmu, kamu ada acara enggak? Enggak, aku enggak kemana-mana, aku cuma di rumah aja kok. Main aja sini, main-main. Akhirnya dijadwalkan ya, mereka tuh sepakat, oke aku nanti mau main ke rumah Ayu hari ini gitu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita ini, dari mengganggu gitu ya, daripada kelupaan, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji. Bawang gorengnya nggak ada di sini. Bawang goreng kawan-kawan mungkin udah tahu ya, udah sering lihat. Sama yang belum tahu itu bisa lihat produk-produk di bawah ini. Ini bawang murni, bawang premium, renyah tentunya. Monggo kawan-kawan yang berminat pesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Baik, kita lanjut aja cerita dari dari Mbak Indri tadi. Nah, berangkatlah si Mbak Indri ke rumahnya Mbak Ayu. Ya, memang lumayan cukup menantang begitu ya, karena sempet salah jalan kayak gitu kan. Terus kayaknya bukan ke sini deh.
Terus nanya-nanya ke orang, oh mbak, itu mbak di perempatan itu belok kiri gitu. Oh iya ya, akhirnya balik lagi ke sana. Singkat cerita, sampailah Mbak Indri di rumahnya Mbak Ayu tersebut. Ya rumah yang seperti pada umumnya, dan di samping rumah tersebut itu ada kayak semacam rumah gubuk, rumah panggung, agak sedikit ke atas. Dan di sana itu banyak perkakas-perkakas itu dari bambu. Jadi di samping rumahnya Mbak Ayu itu adalah tempat itu untuk produksi apa sih namanya? Yes, anyaman-anyaman bambu, kerajinan tangan. Tapi bukan souvenir atau yang dijual seperti itu, enggak. Melainkan untuk di pasar-pasar yang memang dipakai. Nah itu ada seperti itu, ada bambu-bambu dan yang lain-lain, itu tempat kerja kan. Dan waktu itu lagi libur, jadi memang nggak ada siapapun. Mbak Indri masuk ke sana, disambut sama Mbak Ayu. Wah Indri sampai juga ke sini. Wah Ayu, aku tadi sempat nyasar ke sini gitu kan. Nah Mbak Indri kan, yuk ini buat apaan? Iya ini orang tuaku katanya begitu kan. Ini di samping memang dari dulu produksi seperti ini ya, warga-warga sekitar juga yang ngerjain karyawannya katanya. Oh begitu. Bagus ya Yu ya gitu ya. Gimana sih bikinnya Yu? Bikinnya tuh susah, kamu nggak bisa katanya, kata si Mbak Ayu begitu. Udah yuk masuk. Akhirnya masuklah mereka, ya dikenalkan sama orang tuanya Mbak Ayu di sana, disediain makan dan sebagainya. Udah kan? Ini kan libur panjang dan Mbak Indri pun dia buat jaga-jaga. Jadi dari rumah itu udah bawa pakaian ganti, ada pakaian tidur buat pakaian besok lagi, jaga-jaga barangkali nanti kemalaman. Jadi aku itu bisa menginap di situ. Tapi nggak diomongin sama Ayu, dan Ayu itu akhirnya ngebuka omongan, Dri, pulangnya jangan langsung ya katanya. Maksudnya gimana? Nginep dulu di sini katanya. Wah yuk nggak enak yuk, basa-basi gitu kan. Udah nggak apa-apa, kamu bawa baju ganti nggak? Ditanya sama si Mbak Ayunya kan. Aku bawa sih. Berarti kamu emang mau niat mau nginep kan? Oh ya enggak juga, ini buat jaga-jaga yuk katanya. Udah nginep aja, nginep katanya. Akhirnya udah malam itu pun ini si Mbak Indri sendiri tuh sampai ke sana itu siang ya, dan mendekati makan siang. Akhirnya sempat makan siang dan sebagainya. Udah selesai, udah lanjut dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Sempat jalan-jalan di area situ, ya ngobrol-ngobrol di kamarnya Mbak Ayu juga di sana. Pokoknya nyaman lah, enak. Kampungnya itu adem, kampungnya itu tenang, nggak berisik. Itu tempat yang nyaman banget. Bahkan siang itu Mbak Indri itu sempat ketiduran lumayan 2 jam. Dari sekitar setelah makan ya sekitar jam 1 itu sampai sekitar jam 3 itu ketiduran. Wah lumayan banget. Bangun itu seger dan mandi duluan lebih cepet. Mandi dulu karena kata si Mbak Ayu, akhirnya mandilah, dan sore harinya itu mereka jalan-jalan. Ya di sekitaran sana, lihat-lihat daerah situ, kalau sore itu rame di beberapa titik, mainlah ke situ, dan singkat cerita udah menjelang maghrib mereka pun pulang. Saat pulang, ini Mbak Indri, kan hari udah mulai lumayan cukup gelap ya. Dia itu secara tidak sengaja melihat ke arah yang itu tadi, yang rumah panggung di sebelah rumahnya Mbak Ayu yang buat produksi itu ya, anyaman-anyaman bambu di sana. Mbak Ayu ngelihat, loh jam segini kok masih ada yang bikin gitu kan, udah sore. Akhirnya ngomong sama Mbak Ayu kan, yuk udah sore masih ada yang itu yuk, masih ada yang kerja, kata si Mbak Indri. Si Ayunya itu langsung narik tangannya, udah masuk katanya begitu. Yuk pelan-pelan, kenapa yuk katanya. Enggak masuk gitu kan. Nah begitu ada pertanyaan, ini kenapa ya Ayu kok kayak orang panik, kayak orang takut atau gimana gitu ya. Dan saat di dalam, yuk kenapa sih yuk gitu kan, kenapa sih? Enggak apa-apa kata si Ayu. Ya udah mau maghrib dibiarin aja gitu kan, sampai akhirnya udah lumayan cukup malam.
Sekitar jam 7, Mbak Indri pun membuka obrolan itu lagi. Yuk, tadi aku ngelihat di situ tuh masih ada yang bekerja gitu kan. Si Mbak Ayunya diem aja gitu. Itu siapa sih yuk gitu. Nah Mbak Ayu pun nanya ke Mbak Indri, kamu beneran lihat Indri? Iya aku beneran lihat. Itu tuh bukan orang, kata situ. Yang bener yuk bukan orang. Iya. Jadi memang di situ tuh ada penunggunya, kadang kayak gitu. Kalau misal Mbak Ayu pun ngomongnya dipelan-pelanin ya, kadang kalau misal malam hari itu pun seperti itu, suka ada yang bekerja di sana. Setan maksudnya. Ya semacam itulah, kata si Mbak Ayu. Udah mulai menarik nih, kata Mbak Indri. Sumpah ini mulai menarik. Yang tadinya aku di rumah Ayu itu tenang, biasa aja, ini kok jadi memikirkan sesuatu. Wah, ada sesuatu yang menarik di samping rumahnya Ayu nih. Itu apa ya sebenarnya ya? Ya itu memang tempat bekerja, cuman kok aku baru datang udah dikasih lihat seperti itu. Itu kan menarik gitu kan. Dan akhirnya apa? Malam hari Mbak Indri pun ngajak Mbak Ayu, yuk duduk di depan yuk. Ayo duduk di depan. Karena masih lumayan cukup sore gitu ya, belum malam banget. Duduklah mereka di teras di sana. Ada beberapa ya warga yang lalu lalang di situ. Malam hari itu lumayan cukup ramai. Ada beberapa pedagang juga sempat menghentikan, sempat membeli, dan waktu pun berjalan sampai lumayan cukup malam. Sekitar jam 9 malam, kampung itu udah mulai agak lumayan cukup sepi. Pedagang itu juga udah pada lewat semua mungkin ya. Mbak Ayu sama Mbak Indri itu masih di depan. Ada orang tuanya Mbak Ayu juga di sana sama keluarganya, dan waktu itu bilang, tak tinggal masuk dulu ya, katanya begitu. Akhirnya sudah orang tuanya Mbak Ayu masuk, tinggal mereka berdua. Mbak Indri entah kenapa itu bawaannya tuh ngelongok terus. Oh ya, di depan bangunan tersebut itu ada tanaman jeruk Bali, jeruk yang besar itu loh. Ada tanaman itu, seingatnya Mbak Indri ya. Tapi ya ini nggak ada hubungannya sama cerita, itu cuman kayak gambaran doang. Itu ngeliatin ke arah jeruk Bali tersebut dan, yuk, jeruknya udah matang belum yuk? Oh, itu belum matang, tapi nggak usah diliatin, kata si Ayu. Emang kenapa yuk? Yes, pokoknya nggak usah diliatin, jangan ngeliat ke situ, kata si Ayunya. Ya Mbak Indri diem aja teman, ya namanya mata penasaran ya sering lirak-lirik ke sana gitu kan. Sampai akhirnya ada sesuatu yang aneh lagi di situ. Mbak Indri tuh ngelihat ada satu kain warna putih itu kayak digantung memanjang di salah satu tiang si itu bangunan tersebut. Tapi yang bagian paling depan yang dari teras rumahnya Mbak Ayu itu kelihatan. Perasaan tadi ndak ada. Akhirnya ngomong sama Ayu kan, yuk, itu apa ya yuk ya? Perasaan tadi ndak ada. Ini si Mbak Ayunya megang tangannya si Indri. Bri, masuk yuk, masuk. Bilang begitu kayak orang panik loh. Ini anak kenapa sih? Akhirnya masuklah. Ditarik-tarik begitu kan Mbak Indri ngeliatin terus. Nah di situ baru dia nyadar, oke, sepertinya aku harus masuk. Yang kain menggelantung tersebut ternyata itu bukan kain. Diperhatikan itu adalah sosok pocong. Memang lagi berdiri kayak nyender gitu ya. Di rumah panggung itu, di tiangnya. Karena samping-sampingnya itu nggak ada, tutupnya itu di bagian belakang. Yang di sisinya rumahnya Mbak Ayu itu nggak ditutup. Jadi ya melompong ke sana, itu mana lumayan cukup besar lagi. Nah di tiang depan itu nyenderlah si sosok pocong itu. Mbak Indri pun akhirnya tahu alasan kenapa Ayu itu bawa masuk. Yuk, pocong itu pocong yuk. Udah, masuk aja. Yuk, kenapa sih yuk gitu kan? Enggak apa-apa, kata Ayu, itu memang begitu. Di situ memang ada penunggunya. Makanya aku kalau malam itu ya udah, aku nggak suka keluar, aku nggak suka, ya begitulah. Makanya aku mending ngekos, kata si Mbak Ayu. Emang kenapa yuk? Ya aku kalau misal pulang pergi dari sana aja udah sore, sampai sini pasti malam. Kalau malam itu ya suka ada begituannya itu di tempat itu, rame, kata si Mbak Ayu. Mbak Indri pun penasaran, takut dia sebenarnya, tapi penasaran apa iya sih?
Yuk, berarti aku udah ngelihat dua yuk. Satu yang itu ada ibu-ibu lagi bekerja, sama yang satunya itu yang ngegantung. Ya itu, wis pokoknya banyak kata. Udah nggak usah dibahas, bahas yang lain. Akhirnya mereka pun membahas yang lain dan malam itu sampai sekitar jam 11 malam. Karena Mbak Indri itu kan siangnya ketiduran ya. Jadi malam itu tuh masih lumayan cukup seger. Jam 11 malam belum bisa tidur, sementara Ayu itu kayak udah mulai ngantuk. Dri, aku tidur dulu ya. Iya yuk, kamu tidur duluan. Nah tidur, nah setelah Mbak Ayu tidur, Mbak Indri itu keluar. Dia itu menyelinap. Aku penasaran gitu kan, malam hari masa iya sih. Keluar rumah, ya pelan-pelan gitu kan. Keluar sebentar, jegrek, nengokin ke arah itu tadi. Ke arah si rumah itu di samping. Bahkan apa Mbak Indri itu mendekat karena saking penasarannya. Di situ ada sesuatu yang berubah. Tempat bangunan yang semuanya didominasi kayu sebelumnya, gak ada pernak-pernik apapun. Saat Mbak Indri keluar ke sana, yang dilihat itu apa? Bangunan yang sudah dihiasi kain. Kain putih, baunya kemenyan, itu nggak enak banget dan itu tuh serem. Mbak Indri ngelihat kok berubah, kok udah ada kayak semacam kelambunya, seperti ya kelambunya berarti kelambu gede banget ya, tapi bukan kelambu yang bening-bening seperti itu, pokoknya kayak kain-kain putih kayak gitulah. Kok ada kelambunya tapi di dalamnya itu nggak ada apapun. Dan akhirnya apa? Mbak Indri mundur. Aku masuk lagi lah, masuklah dia ke dalam rumah Ayu, ditutup pintunya, jegrek, masuk ke kamar. Yuk, dibangunin Mbak Ayu. Kenapa, Ndri? Yuk, itu yang di rumah sebelah kok berubah ya, Yuk. Mbak Ayu kan bangun kan, Ndri, kamu ngapain gitu kan? Aku tadi ngelihat ke depan, Yuk, gitu kan. Kamu nggak takut gitu ya? Aku nggak takut sih, aku cuman penasaran. Udah Ndri, udah nggak usah ya gitu, nggak usah. Akhirnya sudah, malam itu pun Mbak Indri enggak keluar dan cuman merem begini berusaha tidur, tapi kepikiran terus tentang itu tadi yang di samping rumah itu apa. Dan entah jam berapa, Mbak Indri itu sempat les sebentar, sempat tidur, tapi dia kebangun lagi gara-gara apa? Mendengar ada suara kayak keributan. Ada suara rame-rame, dan suara rame-rame itu terdengar dari samping rumahnya Ayu. Bangunin Ayu, yuk, bangun yuk, bangun yuk. Ya Ndri, kenapa Ndri? Yuk, aku ngedengar suara, yuk, rame yuk. Udah, itu suara dari samping, kata Mbak Ayu. Nggak usah didengerin, itu suaranya setan, kata si Mbak Ayu begitu dan negesin ya. Dan akhirnya Mbak Indri pun, ya sudahlah, aku juga nggak punya keberanian buat ngelihat keluar lagi gitu kan. Udahlah, aku juga berusaha tidur lagi. Cuman suara itu bikin Mbak Indri itu nggak bisa tidur. Rasanya susah banget ya, karena berisik seolah-olah itu kayak lagi ada sebuah acara hajatan atau pesta. Bedanya nggak ada musik gitu aja ya. Cuman orang ngomong-ngomong, ada yang ngomongnya kenceng, cuman bahasanya juga nggak ngerti. Si Mbak Indri itu ngomong apaan sih, kedengeran. Dan akhirnya penasaran lagi di situ. Apa sih sebenarnya? Cuman aku nggak mau keluar. Nah, ini di depan rumahnya. Jadi kamarnya Ayu itu, ini misal bangunan sebelah kanan ya, dari depan rumah. Ini sebelah kanan. Depannya itu ada jeruk bali tadi. Nah, ini kamarnya si Ayu. Ini di sebelah kiri bangunan. Di depan kamar Ayu itu ruang tengah. Ruang tengah ada jendelanya di depannya. Di sana itu menghadap ke arah bangunan yang tadi. Dan kalau siang itu dibuka, biasa begitu aja normal. Malam hari kan ditutup. Mbak Indri itu ngeliat, itu ada jendela ya. Apakah dari situ bisa ngintip atau bagaimana? Di ruang tengah juga gelap kan. Akhirnya, aku penasaran ke situ, bangunlah si Mbak Indri ngintip di sana. Nah, begitu ngintip, dia itu melihat ada orang-orang, cuman orang-orangnya itu aneh. Mohon maaf ya, kepalanya itu gede semua, nggak laki-lakinya, nggak perempuannya. Bahkan apa yang dilihat Mbak Indri itu begini, apa yang disaksikan malam itu mirip kayak pemandangan yang umum di Bali, misalkan di sebuah banjar gitu ya.
Ada satu bangunan kayak pendopo begitu kan. Nah ini warga Bali itu lagi pada ngumpul di sana, lagi mempersiapkan sebuah acara keagamaan atau sebuah pesta atau bagaimana ya. Ini lagi ngumpul laki-laki, perempuan, ada anak-anaknya. Bedanya itu apa? Kalau di Bali kan kebanyakan mereka pakainya putih atau apa gitu ya, kemejanya, pakaian kebayanya atau apa. Nah kalau ini warnanya tuh kuning semua, kuning keemasan semuanya, rapi ya, mirip-mirip seperti itu yang di Bali tadi. Dan kepalanya itu besar semua, lebih besar dari kepala orang pada umumnya. Serem-serem yang ada. Rambutnya itu menyesuaikan dengan kepala, ada yang diikat ke belakang, disanggul gitu ya. Yang laki-lakinya pun kepalanya begitu. Gede-gede banget, wis nggak umum lah kata si itu. Nah di situ Mbak Indri baru nyadar ini tuh nggak banget gitu kan. Dia pun langsung mundur ke sana, bangunin Ayu lagi, yuk aku ngelihat yuk. Ayu itu langsung meluk si Indri, udah tidur, ikut ketakutan juga. Nah akhirnya malam itu mereka pun tidur dan keesokan paginya Mbak Ayu itu cerita. Jadi Mbak Indri bangun, Ayu itu udah bangun. Ini masih pagi banget ya, sekitar jam 5 atau jam setengah 6. Ayu itu udah bangun, kayak nungguin Indri. Dan, yuk kamu udah bangun yuk. Iya Indri, aku udah bangun Indri. Indri aku mau cerita, katanya begitu. Iya kenapa? Kamu kan orangnya penasaranan dan kamu pasti penasaran dengan apa yang ada semalam begitu. Dan kamu sebenarnya termasuk orang yang beruntung sih, kata Ayu. Beruntung kenapa yuk? Soalnya satu rumah ini yang pernah melihat itu cuman aku. Bapak, ibu, adik-adikku, semua saudara-saudaraku itu udah pernah ngelihat. Cuman aku yang ngelihat, tapi aku cerita mereka tuh nggak percaya. Karena nggak ada satupun yang ngelihat. Warga ada beberapa yang melihat. Makanya itu tadi di luaran juga bilangnya itu tuh tempat yang lumayan cukup angker, tapi nggak semuanya, hanya segelintir orang. Dan ya sudah, karena omonganku nggak dipercaya, nggak ya kayak dianggap mungkin alah kamu gimana gitu ya. Ya sudah, aku pun diem aja. Dan baru kali ini aku lumayan cukup kaget. Kamu ngelihat gitu ya. Dan aku itu tahu seremnya kayak gimana acara itu, kata si Mbak Ayu. Yuk kamu ngelihat juga yuk. Iya aku ngelihat. Dijelaskan sama Mbak Ayu kan. Dan itu adalah ya mungkin 90% itu sama dengan apa yang dilihat oleh Mbak Indri. Gambaran-gambaran dari Mbak Ayu itu seperti apa. Begini. Terus yuk, itu tuh maksudnya apa? Dari pengalamanku sebelumnya, aku itu ngelihat itu cuman sekali. Tapi aku mendengar suara-suara itu tuh udah beberapa kali. Dan aku itu kayak udah nandain kalau suara itu muncul, artinya bakal ada sesuatu yang terjadi. Apa yuk gitu kan. Kemungkinan ada salah satu warga desa ini yang bakal meninggal. Maksudnya dimakan sama mereka? Enggak. Itu tuh kayak cuman pertanda doang. Dan aku ya begitu, aku yakinnya tuh begitu. Nanti dalam waktu dekat kemungkinan ada yang meninggal. Cuman aku ndak tahu siapanya, kata si Mbak Ayu. Tapi kamu ndak usah bilang-bilang ke siapapun ya. Iyalah yuk, aku nggak bilang ke siapapun. Lagian aku juga bukan orang sini, kata Mbak Indri. Dan akhirnya waktu berjalan sampai siang hari. Dan pada saat itu Mbak Indri sendiri ini udah siap-siap mau pulang ya. Dan saat siap-siap mau pulang, udah pamitan, udah salim-salim sama keluarganya Ayu. Dia udah duduk di atas motor. Mbak Ayu juga udah bilang, hati-hati ya Indri ya, nggak usah ngebut. Tiba-tiba ada kabar, salah satu warga kampungnya Mbak Ayu itu meninggal. Dan rumahnya itu nggak terlalu jauh, paling sekitar 4 atau 5 rumah dari rumahnya si Mbak Ayu tadi. Mbak Indri kan langsung liatin Ayu, yuk beneran yuk. Iya memang benar seperti itu, seperti yang aku bilang. Yuk nanti nongol lagi ndak? Nah siang itu di sana itu banyak pekerja, rame. Mbak Indri ngeliatin ya biasa aja, nggak ada sesuatu yang aneh. Cuman itu menurut Mbak Ayu, hanya Mbak Ayu di rumah itu yang menyaksikan hal tersebut. Dan
dia itu mempelajari, kalau ini muncul nanti ada yang meninggal, kalau ini muncul nanti ada yang meninggal. Dan Mbak Indri waktu itu juga melihat dan membuktikan apa yang dibilang oleh Mbak Ayu. Ya, mungkin itu sebuah kebetulan, tapi bisa jadi itu adalah sebuah firasat. Itu aja satu cerita dari Mbak Indri di Malang. Ya, akhirnya dia pulang begitu kan, bawa cerita ke keluarganya Mbak Indri, dan semenjak diceritakan cerita tersebut, Mbak Indri itu tidak diperbolehkan main ke rumahnya Ayu lagi. Alasannya bukan apa-apa, bukan keluarganya Mbak Indri ngebenci Ayu atau enggak, cuman udahlah ndak usah yang aneh-aneh kayak gitu, itu tuh di luar nalar kita, kamu sebaiknya menghindar aja dari hal-hal kayak gitu ya. Itu kayak ya peringatan dari orang tuanya Mbak Indri, dan Mbak Indri pun, aku sudah cukup membuktikan, aku sudah cukup melihat itu, meskipun aku nggak sampai berinteraksi atau mengenal lebih dalam itu, tapi itu udah cukup. Mbak Indri pun akhirnya ya nurut apa yang dibilang oleh orang tuanya tadi. Itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga tak lupa terima kasih banyak. Terima kasih apapun itu atas support dan dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.